Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, salam sejahtera untuk kita Warahmatullahi semua. wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, sehat semangat Widih. ya. Nah, sekarang Ya, kita ada di pelatihan komunikasi di hari terakhir ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan mengampu mengenai manajemen stres di lingkungan kerja, terutama akibat atau dampak kalau pegawai menghadapi atau mengalami stres di tempat bekerja. Baik, sebelum kita mulai, izin saya berkenalan dulu. Saya Widi Muhammad Wibawa, Widya Iswara di Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial di BPK Kementerian Keuangan ya. Saya mulai jadi IWI baru kurang lebih setahun. Sebelumnya saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Baik, untuk materi manajemen stres di lingkungan bekerja ini tentu ada tujuannya ya Bapak Ibu. Kenapa kita belajar tentang manajemen stres? Baik, ini kita ada tiga tujuan pembelajaran manajemen stres, tapi yang saya ampu terutama yang di poin kedua. Jadi nanti setelah kita sama-sama belajar tentang manajemen stres, Bapak Ibu diharapkan sudah punya pengetahuan tentang bagaimana atau apa yang menyebabkan stres pegawai di tempat bekerja. Lalu juga yang kedua, Ibu, Bapak juga tahu bahwa bagaimana mengidentifikasi stres dan apa sebetulnya dampak stres bagi pegawai di lingkungan kerja. Lalu yang ketiga, itu juga memberi pengetahuan bagaimana kita mengelola stres di tempat kerja. Baik, kemarin Bapak Ibu sudah belajar mengenai tentang penyebab stres. Sekarang kita akan coba belajar tentang apa sih dampak stres bagi kita atau pegawai di lingkungan bekerja. Nah, ini agenda kita sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira siapa nih Bapak Ibu yang sudah pernah merasa atau berpikir kita mengalami stres nih di tempat bekerja? Kira-kira Bapak Ibu silakan yang ingin share. Siapa izin yang Pak. kira-kira pernah stres? Ya, 40 silakan. Sul. 40 Ya, Sul. Pak Zul, Ya, silakan. saya pernah stres, Pak. Stres dalam Hmm, artian di tempat kerja adalah pada mm, saat pekerjaan itu apa ya? Menumpuk dalam tanda kutip ada pekerjaan yang eh, dalam waktu yang bersamaan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan deadline yang juga hampir bersamaan sehingga menyebabkan saya eh, kesulitan bahkan apa ya kesulitan menyelesaikan pekerjaan. Kenapa? Karena semua bersamaan datang dan deadline-nya juga hampir bersamaan sehingga ya itu tadi menyebabkan stres sih Pak. Seperti itu Pak secara singkatnya. Terima kasih. baik ya. Kalau Bapak Ibu ingat materi yang kemarin, memang load pekerjaan adalah salah satu sumber stres juga ya, Bapak Ibu. Ya, lalu silakan Pak Zul lanjut. Kira-kira dampaknya apa, Pak? Ketika Pak Dampaknya, Zul mengalami dampaknya stres. pasti, dampaknya pasti saya tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian apa namanya, saya juga akhirnya apa tidak bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaan itu satu persatu karena itu tadi loadnya banyak dan waktunya juga sangat terbatas. Saya kira seperti itu, Mas. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Boleh di applause dulu? Di applause buat Pak Zul. Ya, baik Pak Zul. Memang stres yang kita atau pegawai alami bisa berdampak kepada kinerja kita, baik itu positif maupun negatif. Baik, sekarang kita coba lihat sebetulnya dampak stres kepada pegawai di tempat bekerja itu seperti apa sih? Nah, nah, ternyata ada juga dua macam dampak ya Bapak Ibu. Bisa dampak positif. Nah, ini ada ke kesehatan fisik. Nah, ketika kita stres, ternyata kita mengalihkan kepada hal yang positif seperti olahraga dan sebagainya. Jadi maka dampak positif terhadap kesehatan fisik akan muncul. Lalu kesehatan mental. Jadi stres juga seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin itu juga dalam level tertentu bisa berakibat positif terhadap kinerja kita di kantor. Lalu hubungan sosial. Ini juga hubungan pertemanan baik dengan selevel maupun pimpinan maupun sebagai kepada bawahan. Lalu
dengan kualitas kerja. Ini ada yang stres dalam level tertentu yang optimal itu akan meningkatkan kualitas kita sebagai pegawai. Lalu keselamatan kerja juga ada dampak positifnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke dampak negatifnya. Jadi tadi kita mudah lelah, kita tidak bisa mengontrol emosi. Nah, maka akibatnya masuk ke kesehatan fisik pengaruhnya. Lalu juga sama kesehatan mental. Jadi ketika sudah melewati titik optimum, maka stres akan berdampak negatif baik fisik maupun mental. Sama hubungan sosial juga, kualitas kerja dan keselamatan kerja. Jadi ketika level stresnya lebih sudah mencapai titik turun dari level optimum, maka lima hal ini sama tadi juga lima hal tadi positif ketika level stres di titik optimal, sedangkan setelah melewati titik optimal, maka yang muncul adalah dampak negatif. Nah, baik, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Oh, Pak Baik, Windu. jadi ketika kita mengalami stres, yang dibutuhkan adalah pertama, mengenali batas kemampuan kita. Lalu sharing atau komunikasikan masalah dengan rekan kerja, ciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan, berikan penghargaan atas kerja keras, cari hiburan yang positif dan olahraga, istirahatkan diri sejenak. Jadi 6 hal yang kita lihat di sini adalah untuk mengoptimalkan stres sehingga yang muncul adalah dampak positif. Baik Bapak Ibu, eh, sekian materi yang bisa kita pelajari bersama-sama. Sebelum akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan atau coba kita wrap up dulu ya. Kira-kira tadi apa dampak positif dari stres? Pak Windra Baik. bisa disebutkan? Saya Pak tadi Sudah garis besar saja? meningkatkan motivasi Oh, kerja. iya, baik. Oke. Ada lagi ditambahkan, Mas Windra? Atau dampak negatifnya? Tadi terhadap kesehatan Pak, jadi menurun secara Iya, betul. kemudian Baik, mental terima juga. kasih. Hubungan sosial juga menjadi kurang baik ya Pak. Hubungan Gitu. sosial jadi kurang bagus. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita applause buat kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih. Dengan demikian, berakhir sudah materi dampak stres terhadap pegawai di lingkungan kerja. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari materi ini sehingga kita dapat lebih mengoptimalkan stres yang kita alami menjadi lebih positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh.